Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan untuk dokumentasi program IRP Moko bagian yang kedua. Untuk bagian yang kedua ini kita akan membahas tentang proses pembelian barang bahan baku dan penjualan ready stock. Oke, kita akan coba untuk demokan tentang pembelian dulu. Nah, proses pembelian itu dari produksi ke gudang dan ke accounting. Jadi prosesnya adalah pembelian barang, pencatatan barang, terus sampai nanti pengiriman barang, terus dari gudang menerima barang, dan yang terakhir adalah accounting untuk pencatatan keuangannya. Kita akan coba login ke bagian produksi. Di sini di dalam produksi di sini, kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang data-data dasar. Nah, di dalam pembelian ini nanti akan menyangkut tentang data barang dan data supplier, karena posisi kita membeli barang dari supplier. Nah, di sini di submenu untuk pembelian itu di produksi, dan submenunya adalah PO pembelian. Nah, di dalam PO pembelian ini tampilannya seperti biasa, ada tambah, ada tampil data, ada edit, ada hapus, dan ada export Excel dan lain sebagainya. Kita contohkan untuk tambah data. Kita klik tambah data, nanti akan muncul form seperti ini. Jadi kode proses order pembeliannya dia otomatis menyesuaikan. Terus suppliernya kita pilih, suppliernya siapa semua. Kemarin kita contohnya belum ya, kita contohkan saja semua tanggal 2 PPN-nya. Nah, PPN di sini nanti berhubungan dengan accounting. Jadi berapa persen dari pembeliannya tersebut. Semua di sini kita isi 5%. Nah, untuk inputan PPN di sini dalam bentuk persentase, karena nanti secara hitungan otomatis. Terus kita klik lanjut. Setelah klik lanjut, nanti akan masuk ke form detail order di sini. Nanti akan muncul kode PO-nya, nama suppliernya, tanggalnya, terus di sini posisi data-data bahan baku yang kita beli. Kita klik tambah pembeliannya untuk menambah data-data barangnya. Dan di sini kita pilih jumlahnya. Nah, untuk jumlah di sini ada sesuai dengan satuannya. Semua satuannya meter, ya berarti nanti pembeliannya walaupun pembeliannya dalam satuan yang lain, kita harus konversi dengan satuan yang sesuai. Di sini meter, semua ada 50 meter. Harganya ini otomatis dari master daftar harga di sini ya. Otomatis, setelahnya juga otomatis. Kalau sudah, kita klik simpan. Maka akan muncul data dari data barangnya. Kalau cuma satu berarti simpan, kalau belum ada data lagi, biasanya kan untuk pembelian tidak hanya satu barang, maka kita tambahkan lagi pembeliannya. Ini sekedar contoh saja, selama 20 meter, harganya berapa, totalnya sekian, kita simpan. Nah, ini semua di dalam penginputan datanya ada yang salah, tinggal kita klik hapus. Nah, mungkin di sini ada pertanyaan, kenapa tidak ada edit? Karena kita untuk mengurangi kesalahan secara langsung. Karena program ini semuanya sudah terintegrasi, jadi memang untuk penginputannya hati-hati. Karena setiap kali penginputan di satu bidang itu akan mempengaruhi di bidang yang lain. Contohnya ini dulu. Kalau sudah kita dua data di sini, kita klik simpan.
maka proses penyimpanan sudah berhasil. Kita coba cek posisi datanya. Tadi apa tadi? Nah ini posisi apa? Nah ini shotnya tadi by tanggal ya, yang saya saya isikan. Di sini sudah ada. Kalau semua mau diedit, oh ternyata ada yang salah, kita edit saja. PPN-nya berapa, tanggalnya berapa, suppliernya apa, terus lanjut. Nah di sini akan muncul data-data dari hasil inputan yang sebelumnya. Kalau tidak ada perubahan, kita simpan saja. Nah, proses selanjutnya setelah posisi di PO pembelian di sini, kita harus masuk ke di submenu transaksi PO pembelian di menunya produksi. Di sini. Jadi transaksi PO pembelian ini mengasumsikan bahwa proses inputan pembelian tersebut itu harus di ACC. Gunanya untuk memfilter apakah pembeliannya dicek sesuai dengan kebutuhan atau tidak, sesuai dengan permintaan atau tidak. Di sini ada dua tab, yaitu perlu ACC dan sudah ACC. Nah, sudah ACC posisi yang sudah di ACC di PO sebelumnya. Nah, di yang perlu di ACC di sini adalah data-data yang belum dieksekusi. Jadi kalau semua sudah di ACC berarti proses berlanjut. Caranya adalah kita klik tombol ACC di sini, ACC data. Nanti akan muncul message box, apakah Anda yakin ingin meng-ACC data ini. Ketika iya, kita oke. Maka akan muncul peringatan sukses, data berhasil di ACC, dan posisi data yang ada di ACC sudah kosong. Dia akan masuk di dalam sudah ACC di sini. Posisinya sudah ada di sini. Oke, selanjutnya setelah dari transaksi PO pembelian di dalam submenu produksi, kita masuk ke bagian gudang. Kita masuk ke bagian gudang, kita login bagian gudang. Kita sync in. Dan di dalam bagian gudang di sini kita akan melihat di submenu terima barang pembelian. Jadi setelah posisi transaksi PO pembelian tadi, posisi sudah di ACC, berarti posisi sudah di order. Nah, ketika di order itu kan melalui waktu untuk di packing, untuk dikirim. Nah, ketika posisi sudah diterima di dalam kantor, maka di bagian gudang harus accept atau menerima barang tersebut. Di sini ada terima barang pembelian. Nah, di sini tadi ada satu ya, ini saya contohkan yang satu di tekstil di sini. Nah, ketika jumlah barang dan ordernya sesuai, maka kita klik terima barang. Nah, sebelumnya di dalam terima barang pembelian ada dua tab ya, pembelian barang dan terima barang. Jadi di terima barang ini adalah barang-barang yang sudah diterima. Nah, pembelian barang di sini adalah barang-barang yang belum diterima. Jadi di dalam posisi submenu gudang di sini diterima barang pembelian akan tahu barang-barang apa yang sudah sampai atau belum. Nah, ini hubungannya ketika posisi data barang tersebut di ACC berarti data barang tersebut sudah masuk ke stok. Kita klik ACC saja di sini detailnya. Nah, kita dari gudang akan cek nih posisinya. Oh, bener enggak barangnya sesuai dengan ordernya. Kalau iya di sini, kalau ternyata barangnya dicicil, maksudnya pengirimannya tidak langsung semua, di sini kita tinggal centangnya kita pilih sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini kebetulan seumpama contohnya ini datanya barangnya sudah dikirim bareng bersamaan, itu berarti kita terima semuanya, kita checklist semua. Secara defaultnya checklist. Nah, sebelum kita checklist, posisinya kita bisa menyimpan data tersebut untuk nanti kebutuhan rekap ataupun bukti, itu bisa di
ekspor ke dalam bentuk yang kita butuhkan. Nah, langsung saja ketika sudah kita klik terima, maka akan muncul message box atau pesan, box pesan di sini. Apakah Anda yakin ingin menerima data-data yang akan dicentang? Kita klik OK. Kalau sudah OK, di sini nanti akan muncul konfirmasi sukses, data berhasil diterima. Nah, posisi data tadi sudah tidak ada di dalam di tab pembelian barang, tapi sudah diterima barang. Kita cari tadi apa? Nah, ini sudah sesuai. Jadi sudah ada. Nah, kalau dari gudang pengen lihat detailnya benar atau tidak, kita klik detail saja, maka akan muncul datanya. Nah, untuk terima barang ini memang sekali jalan, dalam arti untuk pengeditannya memang diperlukan hak administrator untuk mengedit, karena biar tidak terjadi manipulasi data. Jadi hanya satu arah dari sisi gudang. Makanya ketika tadi di semua mau terima barang di sini itu checklistnya disesuaikan. Kalau memang baru satu, berarti nanti kalau ternyata ada dua, berarti nanti yang satunya bisa menyusul. Oke, itu untuk posisi di divisi gudang. Nah, posisi kalau semua barang sudah diterima, selanjutnya adalah accounting. Di sisi accounting ini berfungsi untuk memasukkan data dalam bentuk uang, maksudnya mencatatkan data-data pembelian tersebut dalam nominal uang, gunanya untuk alur kas keuangan dari Moko Konveksi tadi. Oke, kita lanjut ke posisi accounting. Kita login accounting. Nah, di dalam accounting di sini kita akan masuk ke menu PO pembelian di sini. Nah, PO pembelian di sini nanti yang harus diinputkan di marketing, kegunaannya untuk rekapitulasi datanya, untuk bisa dimasukkan di dalam akuntansinya. Kita cari tadi. Nah, ini totalnya, ini kekurangannya ini. Nah, ini secara sistem akan masuk karena catatan sistemnya biar kelihatan. Kita klik akunnya di sini. Nah, di dalam akuntansinya di sini akan kelihatan kode PO-nya berapa, nama suppliernya siapa, totalnya berapa, yang sudah dibayar berapa, kekurangannya berapa. Nah, posisi akuntansi di sini, di accounting di sini itu bisa atau memungkinkan untuk menyicil pembayarannya. Contohnya seperti ini. Ini kan totalnya 2.866. Kita input akuntansi. Nah, di sini nanti akan muncul akun darinya dari mana. Maksudnya akun dari ini pembayarannya menggunakan akuntansi nomor rekening berapa, kira-kira seperti itu. Semua ini dari BCA Custom. Akun ke-nya ini otomatis dari pembelian. Semua tanggalnya tanggal 3, semua nominalnya berapa. Nah, nominal di sini kita bisa edit dari 2.800.000 ini, kita mau masukkan 1 juta dulu. Keterangannya cicilan pertama semua. Kalau sudah, kita klik simpan. Nah, maka akan muncul di bawahnya, tabel di bawahnya. Tabel di bawahnya ini adalah nominal-nominal yang sudah dibayarkan. Maka di sini yang sudah bayarnya 1 juta, kurangnya 1.866.500. Posisi statusnya adalah kurang bayar. Di sini kurang bayarnya menjadi 1.866. Kita input akuntansinya, kita sesuaikan saja. Akun darinya masih, tanggalnya semua, cicilan yang kedua ini. Nominalnya saya sesuaikan. Ini nominal ini menyesuaikan dengan kekurangan yang ada. Jadi kalau kekurangannya 1.800.000 ya berarti 1.800.000 disesuaikan. Keterangannya adalah cicilan kedua dan pelunasan semua.
Ketika klik simpan, maka posisinya totalnya kosong, isinya adalah lunas. Terus di sini akan muncul data-datanya. Oke, itu untuk pembelian ya. Jadi posisinya kita sudah mencoba mendemokan dari alur pembelian dari tadi produksi ke ACC pembelian, ACC pembelian terima barang dari divisi gudang masuk ke divisi akuntansi. Nah, di sini proses pembelian secara detail sudah kita contohkan tadi, di mana data tersebut dari data bahan baku dari pembelian itu masuk ke gudang dan menjadi stok, dan dari stok tersebut, dari barang tersebut masuk ke akuntansi untuk dicatat akuntansinya, dan nanti akan berhubungan dengan alur akuntansi di dalam keuangan perusahaan tersebut. Oke, selanjutnya kita logout dulu. Kita akan masuk ke bagian yang kedua, yaitu penjualan ready stock. Nah, di sini untuk penjualan ready stock di sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa ready stock itu adalah barang yang siap untuk dijual. Nah, nanti karena program ERP ini kompleks, jadi nanti untuk penjualan ready stock ini saya jelaskan alur penjualannya dulu. Baru nanti setelah ini nanti akan saya jelaskan proses produksinya sekalian untuk yang custom. Oke, untuk penjualan ready stock ini bermula dari sisi marketing. Kita login dengan akunnya marketing. Di dalam marketing di sini kita masuk ke submenu PO ready stock. Nah, PO ready stock di sini di dalam submenu marketing ada 2 tab, yaitu proses PO dan selesai PO. Proses PO di sini posisinya yang masih berjalan, sedangkan selesai itu sudah selesai. Jadi posisinya barang sudah diterima, pembayaran sudah lunas, dan barang sudah oke. Intinya seperti itu. Nah, untuk menambahkannya kita klik tombol tambah di atas. Nanti akan muncul form untuk pengisian ready stock di sini. Kode PO-nya berapa, customer-nya siapa, semua. Nah, di sini saya contohkan tes. Nah, di dalam customer di sini ketika datanya belum ada di isian ini, jadi bisa ditambahkan. Nanti akan muncul pop up untuk menambahkan data customer tersebut. Terus tanggalnya kita isi. Jenis penjualannya di sini kita bisa melihat di penjualannya lewat mana, lewat web, lewat marketplace atau yang lain, sosial media dan lain sebagainya. Semuanya kita contohkan salah satu dari Shopee seumpama. Jenis pengirimannya menggunakan pengiriman apa, seumpama JNT. Terus ongkos kirimnya ini posisinya kita harus menyesuaikan alamat dari customer tersebut. Berarti kita cek dulu ketika menggunakan pengiriman apa, cek harganya berapa. Cuma pengirimannya 15.000 semua. Ketika sudah, kita klik lanjut. Nah, di dalam lanjut di sini itu ada form lagi, yaitu diskon dan PPN. Diskonnya berapa, PPN-nya berapa. Nah, karena menggunakan marketplace kan memang harganya berbeda. Biasanya kita isi semua ada diskon untuk datanya itu semua 5.000. PPN-nya semua 10%. Terus di sini detail ordernya, ini kita masukkan produk-produk yang akan dijual di dalam proses ready stock tersebut. Kita contohkan di sini celana ready stock Navy S 28 itu adalah stoknya. Jumlahnya di sini semua ada jumlahnya 2.
Nah, harganya di sini memang dibuat manual. Kenapa? Karena ada kemungkinan berbeda harga di setiap marketplace dan lain sebagainya. Kita contohkan semua harganya 250.000. Nah, kalau semua ada penambahan data, kita klik tambah saja. Kita pilih produk yang lain semua di sini, polo shirt, jumlahnya seumpama di sini stoknya ada 8, jumlahnya seumpama 3, harganya 150.000. Nah, kalau sudah mengisi detail ordernya, kita akan klik simpan. Nah, kalau sudah klik simpan di sini, nanti akan muncul isiannya. Di sini kodenya berapa, customernya siapa, penjualannya lewat apa, jumlahnya berapa. Jumlah di sini adalah totalnya ya. Tadi kan 2 sama 3. Terus tanggalnya berapa, posisinya. Nah, di dalam posisi di sini ada posisi order, posisi kirim, posisi terima, dan posisi selesai. Jadi ada beberapa langkah. Posisi order di sini dari sisi marketing. Ada tombol edit dan tombol hapus jika ada perubahan. Terus yang selanjutnya di sini ada keterangannya menunggu pengiriman dari gudang. Jadi dari gudang harus klik untuk pengiriman. Jadi dari divisi gudang nanti akan mempacking, menyiapkan barang ready stocknya terus nanti dikirim. Ketika sudah dikirim berarti dari divisi gudang harus melakukan proses pengiriman dengan sistem. Sebelum ke gudang, kita coba seumpama dari customer tersebut meminta invoice, kita pilih invoice-nya, kita coba buat invoice-nya tersebut. Di sini kode PO-nya berapa, nama customer-nya siapa, terus kita klik tambah. Nah, klik tambah di sini nanti kode invoice-nya otomatis tanggalnya menyesuaikan dengan tanggal invoice. Ini contohkan, terus kita klik simpan. Nah, kalau sudah kita akan muncul datanya. Kode invoice juga otomatis di sini menyesuaikan dengan sistem. Kalau sudah kita klik cetak. Nah, cetak di sini pilihan tanda tangan digitalnya mau otomatis atau tidak. Nah, untuk marketing memang sudah kita siapkan tanda tangan digitalnya. Semua tidak berarti nanti manual. Kita klik cetak, maka akan muncul invoice-nya seperti ini. PPN-nya berapa, VAT-nya berapa, total amount-nya berapa, dan seterusnya. Oke, kita kembali lagi itu untuk invoice-nya ya. Nah, kembali ke gudang di sini, ke ready stock di sini. Langkah selanjutnya karena keterangannya menunggu pengiriman dari gudang, maka kita masuk ke loginnya gudang, divisi gudang. Kita sync in. Di dalam gudang kita pilih sub menu order ready stock. Di sini ada beberapa. Nah, yang paling atas itu adalah yang yang terbaru. Nih. Marketingnya siapa, penjualannya dari mana, jumlahnya berapa. Jadi keterangan ini harus detail. Kalau pengen melihat data barangnya, kita klik detail saja, nanti akan muncul. Nah, di dalam gudang di sini itu ada indikatornya. Jadi seumpama ini celana ready stock navy S, ukuran S, jumlahnya 2, stok gudangnya 28. Itu indikatornya di sini ada. Sisanya 26 kalau seumpama ini nanti di ACC ya. Jadi posisi barangnya masih 92,86%, stoknya aman. Terus yang kedua polo shirt di sini jumlahnya 3, dari stok gudangnya 8, sisanya masih 5, berarti posisi aman. Jadi ini untuk melihat indikatornya. Oke, kita coba untuk mengirim. Kalau sudah posisinya sudah aman, berarti kita klik kirim. Ketika klik kirim di sini, apakah Anda yakin untuk mengirim data ini untuk dikirim barangnya? Klik OK. Maka data tersebut sudah hilang dan di sini ada keterangan sukses, data berhasil dikirim. Nah, data tersebut itu masuk ke dalam selesai kirim.
Jadi selesai kirim di sini, datanya sudah masuk. Cuma mau klik detailnya, barangnya sudah ada. Oke, sebelum masuk ke proses selanjutnya di sisi akunting, kita coba cek di sisi marketing. Apakah datanya sudah terupdate atau belum? Kita login marketing. Kita lihat di PO order ready stocknya tadi. Di sini posisinya adalah kirim. Tadi kan posisinya masih order, posisinya sudah kirim. Nah, keterangannya di sini sudah berbeda lagi. Jadi kalau seumpama tadi keterangan di sini adalah menunggu pengiriman dari gudang, kalau sudah gudang sudah mengirim posisinya, nanti keterangannya sudah muncul tombol seperti ini. Nah, setelah seperti ini kan proses pengiriman ke customer. Nah, dari customer tersebut nanti akan melihat kalau seumpama data kan biasanya dari customer kan konfirmasi barang sudah diterima, dan biasanya kalau lewat marketplace kan nanti akan muncul di history transaksi barangnya. Nah, kalau semua sudah kan baru setelah beberapa hari uangnya akan masuk ke dalam rekening dari toko kita. Nah, kalau sudah berarti posisi data sudah aman. Dari sisi marketing harus menyelesaikan. Gunanya apa? Ketika diselesaikan itu berarti otomatis uangnya sudah ditarik dan masuk ke dalam akunting. Kira-kira seperti itu alurnya. Nah, nanti dari akunting baru memasukkan nih posisinya data itu benar-benar sudah masuk ke rekening atau belum. Nah, ini yang saya bilang bahwa di dalam ERP ini semua divisi saling berkaitan biar posisi sistem berjalan secara proses berjalan secara sistematis, kira-kira seperti itu. Nah, inilah kegunaan dari aplikasi program ERP Moko tersebut. Jadi biar penjualan itu semua termonitoring dari sisi order, pengiriman, selesai sampai dengan accounting. Kita coba contohkan selesaikan untuk proses ini. Tanggal selesainya kapan nih? Tanggal selesainya sekarang, kita selesaikan. Posisi sukses project sudah selesai. Jadi posisi project ready stock penjualannya sudah selesai. Jadi sudah tidak diproses lagi, tapi sudah masuk ke selesai PO. Di dalam selesai PO di sini akan muncul datanya dan keterangannya, detailnya. Detailnya akan muncul seperti ini dan ada keterangan PO sudah selesai. Nah, ini secara proses sudah selesai, secara proses transaksinya. Nah, yang terakhir adalah dari sisi akunting. Di sisi akunting ini harus memasukkan data posisi penjualan ready stocknya itu sudah masuk ke rekening atau belum. Kita login ke akunting. Kita klik sign in. Di dalam akunting di sini kita lihat di sub menu penjualan ready stock. Di dalam penjualan ready stock di sini akan ada dua tab, yaitu belum masuk akun dan sudah masuk akun. Belum masuk akun adalah posisi proses data yang belum masuk ke rekening dan belum dicatat oleh akunting. Sedangkan sudah masuk akun itu adalah proses yang sudah masuk ke rekening, penjualannya sudah masuk ke rekening untuk ready stock ya. Nah, kita cari tadi di sini 5 Mei tes totalnya berapa, kekurangannya berapa. Nah, ini kan sebenarnya posisinya adalah cek checklist ya. Jadi nanti semua masuknya itu tidak hanya satu PO tetapi beberapa PO. Kita tinggal checklist beberapa PO tersebut. Karena kan kalau di sisi di marketplace terutama itu kan pengambilan atau penarikan uangnya kan biasanya dalam bentuk gelondongan, maksudnya dalam bentuk bersamaan. Nah, ini di sistem ERP Moko ini disediakan layanan tersebut. Kita contohkan satu saja, kebetulan ini satu, terus klik
input ke accounting. Nanti akan ada konfirmasi apakah Anda yakin ingin melanjutkan data yang dicetak ke proses akuntansi. Oke. Maka akan muncul seperti ini. Nomor berapa, tanggalnya berapa, kode PO-nya berapa, customernya siapa, penjualannya lewat apa, jumlah ordernya total berapa, total uangnya berapa. Nah, di sini ini kita juga menyediakan untuk nominal itu bisa dicicil. Tetapi karena kebanyakan kalau menggunakan marketplace itu via tunai ya, maksudnya langsung cash. Jadi di sini kita contohkan langsung saja. Akun BCA-nya akunnya kemana? Semua ready stock. Tanggalnya berapa? Untuk akun darinya otomatis ya, penjualan ready stock. Terus tanggalnya semua tanggal sekarang, nominalnya sesuai. Di sini adalah penarikan uang dari Shopee. Kita klik simpan. Nah, maka akan muncul sukses, data berhasil dimasukkan ke akuntansi. Data tersebut sudah tidak masuk ke belum masuk akun, tetapi sudah masuk akun di sini. Posisinya sudah ada. Kekurangannya 0. Jadi posisi sudah masuk akun. Posisi data tersebut sudah masuk ke akun. Itu mungkin untuk alur dari penjualan ready stock. Untuk selanjutnya nanti kita akan membahas tentang penjualan custom dan proses produksi baik dari untuk custom maupun ready stock. Yang nantinya kita akan membahas tentang HPP. Itu yang mungkin nanti inti dari program kan HPP. Jadi biar tahu posisi setiap produksi itu mengeluarkan biaya berapa. Itu saja mungkin penjelasan saya tentang pembelian dan penjualan ready stock untuk ERP Meko. Semoga bermanfaat. Terima kasih.